Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5 dengan anggota saya, Risma Putri Sandina sebagai moderator dan rekan-rekan saya, ada Dara Dela Azhara, Anissa Nurtiasari, Raihan Askia, dan juga Arfian Nurrahman. Next. Baik, di sini kami membawakan materi mengenai ekosistem terumbu karang. Materi yang pertama mengenai karakteristik ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang adalah contoh ekosistem alami yang sangat sensitif hingga hanya dapat bertahan di laut-laut yang memenuhi syarat. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama, temperatur tinggi. Laut yang memiliki terumbu karang biasanya memiliki temperatur tinggi, yakni sekitar 28 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Suhu perairan terumbu karang ini mencirikan perairan hangat dan menunjang pertumbuhan terumbu karang. Yang kedua, kadar garam tinggi. Karang tumbuh pada perairan dengan salinitas 30-35 mpt. Yang ketiga, cahaya dan kedalaman. Cahaya matahari merupakan faktor paling penting dalam pertumbuhan terumbu karang karena digunakan pada zooxantel dalam proses fotosintesis. Yang keempat, ada kecerahan. Kecerahan perairan berhubungan dengan tingkat penetrasi yang memicu produktivitas ekosistem. Yang kelima, ada gelombang. Gelombang air laut dapat memberikan pasokan air segar, oksigen, plankton, dan membantu menghalangi terjadinya pengendapan pada koloni karang. Yang keenam, ada arus. Arus membawa nutrien dan bahan-bahan organik yang diperlukan karang yang menyebabkan sedimentasi. Kemudian ada sedimen, faktor pembatas yang potensial terhadap persebaran ekosistem terumbu karang. Yang ke-8 ada substrat. Substrat untuk larva karang menempel dan juga tumbuh. Untuk selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis dan tipe-tipe terumbu karang. Berdasarkan tahapan proses pembentukan lokasi, proses geologi dan adanya perubahan permukaan air laut, terumbu karang dapat dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu yang pertama ada tipe atol, yang kedua fringing reef, dan yang ketiga patch reef. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Risma Putri Sandina. Jadi yang pertama itu ada atol. Atol merupakan terumbu karang yang berkembang di pulau vulkanik, di mana terumbu itu tumbuh dan juga berkembang dari tepi pulau dan juga kemudian membuat lingkaran yang mengelilingi pulau, yang kemudian secara perlahan terlihat terpisah dari pulau karena tenggelamnya pulau. Nah, jadi tengah dari pulau itu sendiri. Yang kedua ada flaming reef. Flaming reef itu merupakan terumbu karang yang terbentuk di tepi-tepi pulau atau benua. Barrier reef adalah terumbu karang yang tumbuh sejajar dengan benua atau pulau yang terpisah jauh oleh adanya lautan dalam. Jadi fringing reef itu dia itu adanya di tepi-tepi pulau kayak gini. Nah, ini termasuk fringing reef. Fringing reef benua seperti ini. Terus yang ketiga ada patch reef. Jadi patch reef atau gosongnya karang itu adalah terumbu karang yang tumbuh di paparan benua atau pulau dan dalam proses pembentukannya belum mencapai permukaan air. Jadi karang gosong itu dia itu ada di bawah air dan karangnya itu dia nggak mencapai permukaan air itu sendiri. Baik, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis dan tipe terumbu karang. Menurut Ong Kosomo tahun 1988 terdapat 6 bentuk pertumbuhan karang, yaitu yang pertama tipe bercabang, branching, yang kedua tipe padat, massive, yang ketiga tipe encrusting, yang keempat tipe meja, tabulate, yang kelima ada tipe daun, foliose, dan yang keenam ada tipe jamur. Karang dibagi sesuai dengan dan kepemilikan atas alga simbion. Yang pertama itu ada hermatype simbion. Kelompok ini meliputi sebagian besar karang Sclerotinia membangun terumbu. Yang kedua ini ada hermatype asimbion. Karang-karang yang tumbuh lambat ini dapat membangun skeleton kapur masif tanpa pertolongan zooxantel. Mereka dapat hidup pada lingkungan gelap. Yang itu ahermatype simbion. Kelompok ini juga hampir seluruhnya merupakan Austral Alisonacens dan Gorgonacens yang memiliki alga simbion tapi tidak memiliki koloni kapur masif. Yang keempat ada Ahermatypes asimbion. Untuk kelompok ini ada di antara beberapa dari Dendrophila dan Subrae yang memiliki pilot kecil.
Itu materi selanjutnya biota ekosistem terumbu karang yang akan disampaikan oleh Anissa. Untuk materi selanjutnya yaitu yang pertama ada avertebrata. Contohnya yaitu bintang laut. Cara beradaptasinya itu kemampuan untuk meregenerasi anggota tubuh yang diamputasi dari bagian tubuh yang hilang merupakan adaptasi laut yang paling mencolok terhadap lingkungan lautnya yang berbahaya. Bintang laut ini memiliki kulit yang keras, bertulang, dan mengapur yang melindungi mereka dari predator. Warna kulitnya yang berduri berfungsi sebagai kamuflase untuk membantu bintang laut menyatu dengan lingkungannya. Beberapa spesies memiliki warna cerah untuk menakuti atau yang selanjutnya ada ikan karang. Contohnya yaitu ikan karang. Cara beradaptasinya itu sebagian besar ikan yang ditemukan di terumbu karang adalah ikan bersirip pari yang dikenal karena ciri khasnya yang tajam, tulang pari dan duri pada siripnya. Duri-duri ini memberikan pertahanan yang tangguh dan ketika didirikan, duri-duri ini biasanya terkunci di tempat yang berbisa, warna-warna yang mencolok, dan bentuk serta pola yang aneh dari kebanyakan ikan karang merupakan hal-hal yang menjadi ciri khas yang dimiliki oleh ikan karang. Pola-pola yang aneh ini merupakan salah satu bentuk adaptasi morfologi ikan untuk mengelabui mangsanya. Terumbu merupakan latar belakang yang warna-warni sehingga ikan karang menyesuaikan diri dengan warnanya. Sehingga ikan terumbu karang celah karang merupakan tempat persembunyiannya. Bentuk yang aneh dan warna yang mencolok pada ikan karang tersebut dapat membantu untuk menghindarkan diri dari pemangsanya. Yang ketiga ada reptilia, contohnya itu ular laut. Cara beradaptasinya yaitu ular laut memiliki adaptasi pernafasan yang memungkinkan mereka bertahan hidup di atas air. Beberapa spesies ular laut dapat menahan napas untuk waktu yang lama, sementara yang lain mengendalikan pertukaran gas melalui kulit untuk menggunakan rongga khusus di rongga tubuh mereka untuk membantu pernapasan di dalam air. Beberapa spesies ular laut ini memiliki adaptasi pada mata mereka agar dapat melihat di dalam air. Mata yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan bawah air ini membantu mereka dalam berburu mangsa untuk menghindari bahaya. Dan fungsi terumbu karang. Yang pertama sebagai sumber makanan. Di dalam terumbu karang hidup berbagai biota kecil dan plankton yang merupakan makanan dari ikan-ikan yang ukurannya lebih besar lindung. Seperti spong, ikan-ikan kecil, ubur-ubur, bintang laut, udang, kuda laut, dan lain-lain. Selain itu dapat melindungi manfaat pantai dari abrasi dan erosi. Yang ketiga sebagai habitat asli biota laut, yaitu terumbu karang merupakan habitat yang baik bagi 25% ada di laut karena di dalamnya terdapat sumber makanan dan memberikan perlindungan. Yang keempat, sebagai penghalang gelombang besar. Terumbu karang dapat menjadi penghalang gelombang besar yang datang ke daerah pantai. Dengan adanya terumbu karang, gelombang besar menjadi lebih kecil atau terhalang seluruhnya. Yang kelima, sebagai objek wisata. Keindahan pada terumbu karang ditambah biota-biota cantik yang ada di sekitarnya. Bahari yang sangat ini cukup dikagumi oleh wisatawan lokal ataupun mancanegara. Yang kelima, sebagai sumber obat-obatan. Yang keenam, sebagai sumber obat-obatan. Di dalam terumbu karang banyak terdapat bahan-bahan kimia yang dapat menjadi obat bagi manusia. Selanjutnya, sebagai bahan bagi industri dan pertanian. Pada karang yang cukup keras, seperti karang batu, dimanfaatkan sebagai bahan industri dan juga dapat dijadikan ataupun aksesoris yang bernilai tinggi. Sebagai penelitian dan pendidikan. Terumbu karang merupakan tempat spesies penting di lautan sehingga penting bagi manusia menjadi objek penelitian. Untuk anak sekolah, terumbu karang sendiri menjadi tempat yang cocok sebagai pembelajaran karena letaknya yang ada di perairan dangkal dan pastinya banyak ikan juga akan tinggal di sana. Selanjutnya upaya pelestarian terumbu karang.
Terumbu karang merupakan suatu ekosistem yang sangat rentan terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, termasuk gangguan yang berasal dari kegiatan manusia dan pemulihannya memerlukan waktu yang lama. Upaya pelestarian terumbu karang adalah dengan membuat kawasan konservasi perairan bertujuan untuk melindungi ekosistem penyangga kehidupan biota laut. Pada tahun 2017, tercatat bahwa luas kawasan konservasi perairan yang ada di Indonesia adalah 19 juta hektar. Kawasan konservasi terumbu karang hendaknya juga dapat mewadahi peranan ekosistem terumbu karang sebagai laboratorium alam penunjang penelitian dan pendidikan. Selanjutnya, yang dominan pada perairan Teluk Kampung adalah bentuk bercabang dari genus Acropora, bentuk foliose, dan bentuk masif. Tipe branching ditemukan di daerah yang memiliki kondisi arus yang lemah dan tingkat kecerdasan tinggi. Coral polis ditemukan pada daerah yang arusnya juga lemah dan tingkat kekeruhan rendah. Coral massif ditemukan mendominasi di daerah yang arus dan tingkat kekeruhannya cukup tinggi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih.